Nah, itu saya. Tapi firman itu ucapan loh. Bukan, siapa yang mengatakan firman itu ucapan? Karena sekarang kayak Yesus gini. itu enggak. Sebentar, firman itu bukan ucapan. Bentar. Enggak, bukan. Sebentar. Yesus itu bukan leko. Yesus itu bukan ucapan a i u e o. Yesus itu logos. Kamu tahu enggak logos? Logos itu artinya daya cipta Allah, logika Allah, akal budi Allah, nalar kecerdasan ilahi. Itu arti kata logos. Saya kasih kamu contoh, kata biologi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Itu video 4 tahun lalu, bro. Nah, itu pun yang di video 4 tahun lalu itu tuh hoax juga gitu. Masa orang Filipina mualaf sampai begitu banyak? Enggak ada, itu bohong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menurut agamaku ya, Mbak. Ucapin salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa, Bang. Apa Iyong, saya kasih tahu kamu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum itu Alkitab udah duluan menuliskan itu, ya. Di dalam artinya itu kan damai sejahtera bagi kamu. Nah, Alkitab sudah duluan menuliskan itu. Kalau dalam bahasa Arab memang assalamualaikum. Jadi nggak apa-apa, silahkan. Kan apa ya, Mbak, kalau menurut aku pribadi ya, aku gak mau berhadis di sini ataupun berfirman ataupun berdalil. Kalau menurut aku antar sesama agama seharusnya saling menghormati. Bentar dulu, Bang, bentar dulu. Iyong, kamu bilang tadi nggak mau berhadis dan nggak mau berfirman. Emang sejak kapan kamu berfirman? Maksudnya aku mau mendalilkan hadis. Gak usah ditertawakan, Mbak. Aku kan lucu baik-baik aja. Berhadis, emang kamu yang nulis hadis sama berfirman? Loh, kan kalau hadis yang nulis tuh yang menentukan sang pencipta, yang para nabinya. Ya. Bukan, kan tadi ada kan kamu bilang aku nggak mau berhadis dan nggak mau berfirman. Emang sejak kapan kamu berfirman? Kalau mbaknya langsung seperti itu, ya kitanya mah gak bisa tuh, Mbak, ngomong lagi, mending diem. Kan aku kesini naik cuman silaturahim doang, Mbak. Iya, lucu aja. Maksudnya kita meluruskan loh. Jadi jangan kalau ngomong aja masih belepotan, ya kita harus luruskan gitu supaya jangan belepotan lagi. Namanya juga manusia, ya belepotan lah ngomongnya, Mbak. Setidaknya kan menghargai, kan? Iya, enggak apa-apa, Insya namanya Allah lucu. semua yang ada di Komal ini menghargai kehadiran siapapun yang naik ke sini, termasuk orang Islam, orang Hindu, sekalipun Kristen, sekalipun Katolik. Kan empat Alkitab yang diakui, Mbak. Kitab Taurat, Kitab Zabur, Kitab Injil, Kitab Al-Quran. Yang mengakui siapa? Itu loh, yang diakui yang pencipta, Mbak. Kalau ada kitab-kitab lain nggak yang diakui. mana dulu gitu loh. Aku dan Yang Allahku, Mbaknya dan Yesusnya aku nggak tahu loh, Mbak. Oke, bentar. Kamu mengakui Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran.
Iya, Iya. setahu Oke. aku di situ. Oke, bentar. Al-Qur'annya ada barangnya nggak? Maksudnya? Al-Qur'annya ada barangnya, ada kitabnya? Ada. Loh, ada Mbak, kalau nggak ada masa Oke, kita oke. ngaji Iya, iya, itu. tunggu dulu. Stop dulu. Kemudian tadi kalian pencipta mengakui ada Jabur, kitab Jabur, Taurat sama Injil. Barangnya ada? Loh, kalau udah dinamakan Alkitab ada Mbak. Kalau Bukan, nggak bukan ada- Alkitab. Tadi Taurat, Jabur, Injil yang kamu bilang diakui sama Allahmu. Nah, sekarang Taurat, Jabur, dan Injilnya mana? Masa hanya Quran aja yang ada? Terus Allahmu kemanain Taurat, Jabur, dan Injil itu? Gitu loh. Barusan kan aku sudah bilang Mbak, di agamaku kitabnya Al-Quran, ya kan? Nah, di agama yang masing-masing yang ketiga aku gak mau menyebut, bukan kenapa takut salah. Nanti aku nambah-nambah dosa, ya kan? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur kan Mbak? Mau di Alkitab siapapun, itu 4 kitab tersebut kan Mbak? Nabi-nabinya. Gimana nih ngomong? Kalau kita itu saling saling menghujat satu sama lain. Bukan nggak menghujat, bisa Mbak. tuh, Harus Mbak. diluruskan dulu. Bentar, Mikana. Ya, Mbak Sinyong. Boleh nanya Mbak Sinyong? Ya boleh Mbak, gak apa-apa, boleh monggo. Udah vaksin lengkap Mbak Sinyong? Vaksinnya udah lengkap? Gak perlu divaksin Mbak. Lah itu, gara-gara nggak vaksin, kok ngomongnya nggak nyambung sama kita. Aku sudah bilang, ada aturan baru Mbak Sinyong. Kalau naik ke sini minimal vaksinnya mesti lengkap. Oh, Imunisasi bagaimana? Imunisasi lengkap nggak? oh begitu ya Mbak, penyapaan di Mbak agama Sinyong lain. sudah Mbak. diimunisasi Belum tahu aku, lengkap. Mbak. Mbak Sinyong sudah diimunisasi lengkap. Itu kenapa gambarnya si Inyong 69 ada gambar pelangi-pelangi? Maksudnya apa itu pelangi-pelangi? Iya, Sinyong. Kalau lihat masalah pelangi-pelangi ini gitu, yang- saya trauma loh. Sepertinya itu apa sih? Oh enggak, Mbak. Itu Yang bukan kan? Iya, saya bukan di betul. profil tuh anakku Mbak. Nakmu pelangi-pelangi. Loh, bukan, masih itu yang bikin anakku Mbak. Astagfirullahaladzim. Maksudnya begini, teman-teman, anaknya Kalau menjadi pelangi masalah begitu kayak ya, gituan dari masa itu, mau dari itu. digituin Mbak? Maksudnya? Kalau masalah begituan memang nggak harus digituin sih. Saya cuman gitu-gitu cuman nanya sih gimana kok bisa jadi begitu gitu loh maksud Kan saya. mau pakai pakai stiker apapun kan nggak masalah Mbak. Soalnya Orang itu simbol bukan LGBT anaknya. itu pelangi-pelangi. Makanya kita agak gimana gitu kalau melihat simbol-simbol pelangi. Oke, gini, Mbak Sinyong. Sebentar dulu Mbak, Berarti kan baik. sebentar. Maaf. Mbak Mikana ini berhijab kan ya? Kalau di aku mah berhijab, aku sangkaannya orang beragama seperti aku loh, Mbak, agama Islam. Enggak tahu lagi, maaf. Mbak Tapi aku nggak Mbak pernah Sinyo, dari tadi. aku berpeci dan aku berjenggot. Aku Islam nggak? Loh, kan aku bilang aku gak ke itu. Silaturahim aja, kan aku bilang gitu tadi, Mas. Ya. Tadi kan Ibu bilang jangan saling menista. Ingin Yang menista siapa? silaturahim, ingin menambah saudara, sekalipun beda agama kan nggak apa-apa. Iya. Cuma kan tadi Ibu bilang jangan saling menista, menghina. Yang menghina dan menista itu siapa, Bu? Enggak, aku enggak menyebut yang di sini. Kalau menurut aku pribadi, menurut aku loh, makanya aku minta naik karena aku pengen kenal, pengen silaturahim doang. Oh, Mbak Sinyo mau kenalan ya? Perkenalkan, nama saya Tersadarkan. Saya tinggal di Jakarta. Nanti kapan-kapan ada waktu kita ngopi darat ya. Insya Allah. Aku dari Jember, Jawa Timur, Mas. Iya, nanti kalau saya ke Jember, Jawa Timur, kita saling ngopi ya. Insya Allah. Oke. Tapi kalau semisal sedari tadi, semisal ada ucap kata aku yang nggak berkenan di hati kalian semua, aku minta maaf. Itu aja. Ya. Sama-sama. Saling memaafkan. Thank you ya Mbak Sinyong ya. Iya dah. Pamit ya Mas ya, ya Mbak ya.
Makasih sudah diterima dengan baik. Assalamualaikum. Ya, sama-sama kakak. Waalaikumsalam. Lucu aja tadi dia bilang aku nggak mau berhadis dan berfirman katanya. Bisa-bisanya dia berhadis dan berfirman ya. Padahal aku mau tato pelangi di leher aku nih besok. Nambah tato. Janganlah, nanti nggak bisa ke ini loh, nggak bisa ke Qatar. Aku ini aja. Kakak Sofi ya, Kak Sofi. Kenapa sih ikut lucu-lucu loh kak? Pengikut kakak lucu-lucu. Kenapa mereka? Gara-gara itu tuh. Gara-gara waktu masih bayi udah diberikan. Mama. Ya, Bang FBS Rian. Host, itu di bawah ada yang namanya Ustadz TikTok, tolong dinaikin host. Oh iya siap bro, tinggal antri aja bro. Nanti sesuai nomor antrian bro. Ini sama kayak ke dokter bro, sesuai nomor antrian. Enggak, saya naik ke sini cuma mau nyampaikan, tolong naikkan Ustadz TikTok. Terima kasih. Ya. Iya kalau bro ke bank CS-nya juga manggil sesuai nomor bro, bukan sesuai sesuai pesanan. Ya sabar ya, brother. Ini pengikutnya Bu Supiatul semua nih, lucu-lucu emang. Ikutnya sabar ya, nonton. Halo, saya mau nanya. Ya, Bang Ray, dari mana keyakinannya? Saya nggak keyakinan untuk sekarang, cuman ada untuk sekarang dari dulu lama nggak berkeyakinan dan sekarang tuh kayak mau belajar agama Kristen Protestan. Di sini antara ya boleh Bang Ray. Di sini yang hostnya ada yang agama Kristen Protestan gak sebelumnya, maaf. Jadi hostnya pendeta. Dan macam-macam bisa diazab kau jadi kodok. Nah, mau nanya itu tentang Tritunggal dan Trinitas. Oke, silakan Ray. Mau nanya ini tentang Tritunggal dan Trinitas. Bang Ray. Ya, sebentar. Bung Ray ini kalau boleh tahu tadi saya keyakinannya. Enggak ada keyakinan sih. Oh, KDP-nya apa bro? Di KDP tertulis kejawen bro ya? Strip. Oh bisa strip di KDP bro. Aku mau rubah besok bro. Kalau agama strip itu mati loh tandanya, tuh nggak sih lo? Iya, aku baru mau bilang takut. Ini loh. Ya lucu-lucu, warga kita lucu-lucu. Kalau di monitor itu strip berarti tandanya udah check out itu. Yaudah langsung jawab aja pertanyaan saya kan gampang. Sorry ya kita ketawa, bukannya lucu-lucu, warga TikTok lucu-lucu. Tahu nggak dipermasalahin juga, mau kalian ketawa juga nggak masalah, saya juga. Ya, tapi kamu masalahnya bagi kamu juga keyakinanmu apa? Iya kan tujuan saya bilang. Jadi saya sebelumnya belum berkeyakinan dan mulai sekarang saya ingin keyakinan. Iya, kan tadi ditanya KTP-nya apa bro? Kamu bilang strip. Kalau strip itu kalau di monitor biasanya itu garisnya check out bro. Udah monitor bukan KTP mas, gimana sih? Iya, kamu bilang kan strip. Sejak kapan di KTP boleh dikosongkan kalau agama bro? Ini KTP saya beneran kosong, makanya ya udah coba tanya. Berarti kamu bikin KTP pakai jalur orang dalam atau KTP Papua Nugini tuh bro? Wah, kurang tahu mas. Saya ngisinya sesuai formulir. Aduh. Sesuai formulir. Emang di formulir ada pilihan strip. Iya, sesuai formulir mana ada strip. Perasaan aku daftar bank pun harus diisi kolom KTP itu yang ada agamanya itu. Nggak bisa dilewatin.
bikin semuanya perasaan pakai ini loh agama. Nggak bisa dilewati. Lucu-lucu gimana nggak ketawa coba. Kita ketawa bukan mau ngejekin orang ya, cuman kalian naik ke sini jangan ngelawak lah. Iya lucu soalnya. Ada tadi yang bilang nggak mau berfirman. Nikahan aja nanti malam dapat wahyuan ini. Ada orang Kristen kitab kelurahan. Iya tadi kitab kelurahan. dia nyari tuh. Kalau Muslim kemarin kitab tawarikh loh. Kitab tawarikh masih oke lah ya. Ini orang Kristen kitab kelurahan. Gereja mana? Ini yang ke gereja setahun 2 kali Bu Sofia. Itu bukan Pak Dedi. Itu apa? Pendetanya gue baptis ulang. Siapa yang ada di pendeta tuh ada kitab kelurahan? Terus ngaku di mana Yesus di Taurat Kristen. Saya orang goblok. Dia ke gereja pas Natal untuk makan bersama sama Paskah ini nyari telur warna-warni. Terus dia ngaku saya orang goblok. Injil apa? Injil katanya ke orang Katolik Injil itu kitab diberikan ke Isa ketika masih nenek. Bilang lagi gak ke Sofi, mama. Belum punya gigi, nggak bisa gitu kan? Isa 40 hari, usianya belum punya gigi, gini dong. Mama, aku kebalikan kitab Injil yang dijanjikan Nabi. Ada sakit perutku dah. Ada. Nih aku bacakan ya teman-teman ya. Soalnya aku bacakan yang dari lucu-lucu sih, gimana nggak ketawa? Aku bacakan dari Injil Tafsir Ajalah Lain ya. Isa berkata, lihat, aku adalah hamba Allah. Ini masih menyusu pada payudara Maryam. Dia telah memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Kemudian dari Tafsir Ibn Abbas, Isa berbicara kepada mereka, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab suci. Dia mengajariku Taurat dan Injil ketika aku masih dalam kandungan ibuku. Nah itu gua heran, ketika diajar menulis Taurat dan Injil dalam kandungan, bolpennya itu loh, masuknya gimana bolpennya? Kira-kira gimana tuh Pak tersadarkan? Tersadarkan. Kak Sofi. Saya masih ketawa Bu Sofiatul. Merenung yang naik hari ini kayaknya yang bikin ketawa semua. Kak Sofi. Ini kalau anak kecil dikasih kitab, masalahnya dikasih uang pun dia nggak perlu. Apalagi dikasih kitab. Saya ketawa hampir kepicrit dilihatin jin ifrit. Ya mungkin. Kemarin lebih parah. Pak Mozart, Pak Bang Jeki Mikanato nggak lebih parah. Kita bacain dari Quran mereka jin ifrit. Dia Muslim. Dia ketawa, dia bilang nama jin lucu kali, jin ifrit katanya. Oh belum lagi kalau dia tahu nanti Bu Sofiatul ada jin yang lari sambil kentut kalau dengar azan. Dia bilang dia ketawa. Gue bilang lu kenapa ketawa? Lu kan Muslim, itu di Quran. Iya, dia bilang nama jinnya lucu banget, jin ifrit. Gak ada nama lain kah? Gak ada. Itu nama di Quran jin ifrit. Gue bilang. Iya, Bang tersadarkan emang ya yang begitu. Dia ketawa jin ifrit. Kan namanya lucu sekali jin ifrit. Beberapa hari yang lalu kita bilang ini lagi azan ini, kamu jangan live, kamu jangan ikut kami live, kami nggak sholat, kamu kan sholat, kamu harus lari kalau dengar suara azan seperti izin. Oh nggak ada itu, jangan ngada-ngada, kita tunjukkan hadisnya. Dia langsung bilang, dia ketawa sendiri. Ada jin yang lari terbirit-birit sambil kentut pas dengar azan. Nanti deh kalau ada Muslim minta tunjukkan, kita tunjukkan nanti. Jangankan jin ifrit ya, waktu kita tunjukin, kamu nanti punya belalai ya, kau dikasih belalai. Oh, kok ada, mana ada belalai? Kita tunjukin ayatnya, dia belum baca udah ketawa dia. Dia ngetawain Qur'annya sendiri, terus dia buka, kan dia nggak percaya, dia buka sendiri Qur'annya. Betul, di sini belalai juga katanya, ada belalai. Lucu-lucu teman-teman yang sebelahnya. Iya, masa manusia dikasih belalai? Dia baca Qur'annya, nggak mungkin, mengada-ngada, masa ada belalai? Kita tunjukin ayatnya, dia belum baca, ketawa dia. Terus dia nggak percaya sama kita, dia buka Qur'annya. Betul, di sini juga belalai katanya gitu.
Kurtum artinya belalai. Cuk ya mereka. Ada lagi, aku tanya, itu Allahmu menyebarkan binatang melata di langit dan di bumi. Binatang melata apakah yang ada di langit? Jawabnya apa coba? Unta. Burung unta mungkin, Bu. Si Anas jawabnya apa? Ular di pohon, kemudian ularnya mencel terbang dia dari satu pohon ke pohon lain. Ada yang mengatakan apa? Alien, Bu Sofi, binatang melata di langit. Tahu nggak? Dia nggak percaya. Dia bukan tafsir. Tafsir. Bu Sofi, tahu nggak? Binatang melata di langit itu unta, sesuai dengan tafsir. Itu bukan gue loh yang jawab, Muslim sendiri yang jawab. High house bagaimana? Iya, ini high house nih Muslim apa Kristen apa? Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Oh ya, sudah vaksin? Sore. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Udah imunisasi lengkap ya. Oh, kita tes nih imunisasinya kira-kira gagal apa berhasil? Sampai boosternya udah semua ini. Mau booster ke-7 lagi ini. Wih, mantap. Silakan Bang High House, ada yang mau disampaikan? Oh, kalau disampaikan enggak ya. Cuman kita mau nanya dikit aja. Saya minta tolong kakak-kakak ini pastinya udah menguasai bidangnya lah ya kan. Jadi halo, dengar nggak? Iya, lanjutkan Bro High House, lanjutkan. Dengar. Jadi tolong jelaskan kepada saya dan uraikan maksud dari Yohanes 20:17 dan Yohanes 17:3. Iya Kak ya. Suara apa ini? Tolong jelaskan dan uraikan. Kayak soal saya di SMA. Tolong jelaskan dan uraikan. Saya ingat soal esai waktu SMP itu. Saya baru mau bilang, ini balik ke masa SMA ini. Kita nggak dikasih pilihan ganda ini. Bang High House, open mic, lanjutkan. Jelaskan, uraikan, minimal, serta carikan referensi. Halo. Ya diangkat dulu teleponnya tadi tuh. Kedengaran getaran Bang. Lagi di telepon ini, sorry Bang. Oh iya. Tolong kakak-kakak ini jelaskan maksud dari Yohanes 20:17 dan Yohanes 17:3. Gitu ya? Ya. Maksudnya 20:17 itu apa Bang? Emang nomor hadis? Maksudnya aku pergi kepada Bapamu dan Bapakku tuh Allahmu dan Allahku. Gampang itu. Ya Bangga, kamu tanya itu apa bukan? Iya. Coba jelasin. Nah, saya cuma inget-inget doang nih. Saya belum buka kitab nih. Kalau saya buka kitab, mati kau. Imunisasimu nggak jalan. Itu saya cuma inget-inget doang. Bener apa enggak? Itu yang kamu tanyakan. Yohanes 20:17. Betul sekali. Sudah hafal aku kalian RT 6? Baru bernapas saja aku udah tahu kalian mau ngomong apa. Ya, silakan teman-teman. Saya ke toilet dulu sebentar. Bang Jeki ini kalau ada pertanyaan ke toilet aja. Kita suruh jawab. Oke, aku tanya. Kamu bacakan sekali lagi Yohanes 20:17 baru kita jawab. Coba aku baca. Halo. Ya kok baca pertanyaanmu. Yohanes 20:17 baca. High host. Monitor. Atau udah garis strip juga ini? Hempaskan ketawamu itu Mikana, jangan tahan-tahan. Enggak lucu-lucu. Halo. Lucu-lucu banget. Bacakan dulu pertanyaanmu. Yohanes 20:17 itu apa?
Iya, hai host. Kamu bertanya apa karena kamu lihat orang-orang di berandamu ya lewat Yohanes 17 ayat 3. Apa karena itu? Ini tadi malam Zuma nanya yang sama ke Bu Uti. Kayaknya dia tadi malam ikut nonton di sana. Halo, halo. Iya. Halo Iya, Bandung. ibu kota periangan. Iya, coba kamu baca dulu yang kamu tanyakan itu, bro. Lah, kan saya bertanya sama abang-abang. Iya, yang kamu tanyakan itu ayatnya Yohanes 20 ayat 17. Coba baca dulu, bro. Enggak perlu saya bacakan lagi lah harusnya. Kan Mbak ini kakak ini kan lebih menguasai harusnya, ya kan? Tanpa kamu baca mana bisa kamu mengerti, hai host? Iya. Ya, baca sampai ayat 18 Pak Hayos biar tahu. Sampai ayat 18-nya. Karena ayat 18 Maria jelas mengatakan aku telah melihat Tuhan. Nah, sedangkan tadi dia berkata-kata dengan Yesus. Gitu. Jadi dia mengatakan Yesus Tuhan. Ya dibaca dulu Pak Hayos, nanti dijawab Ibu Sofi. Iya, baca Hayos. Atau kamu bukan melihat Alkitab yang bertanya itu? Dia pertanyaan itu, Kak. Pertanyaan itu. Pertanyaan contekan. Bang Gatar, coba kamu bacakan ayatnya dulu. Jangan kamu cuma kopi-kopi orang punya itu, tapi kamu sendiri nggak tahu apa isinya. Yang penting naik bertanya lah biar dianggap keren. Aduh, Hai House, tolong dibacakan dulu. Kami jawab nanti juga. Ya, pertanyaan gampang tuh soalnya Pak. Anak sekolah minggu biasa bertanya kayak gitu. Masih lama nggak dinungguin ini? Oh, bukan masalah lama nunggu, Dekku. Dari tadi kan dibilang kamu baca dulu itu. Langsung dijawab aja, jawab aja Kak Sofi. Itu pertanyaan copy paste dari orang. Barusan saya baca loh. Barusan kamu baca kita nggak dengar suaranya. Nah, itu masalahnya. Harusnya nggak perlu saya bacakan lagi lah. Loh, tanpa kamu baca mana bisa kamu mengerti? Berarti kamu ini bertanya untuk asbun aja ini. Bukan asbun. Itu jelas loh. Ya, coba kau baca biar saya dengar. Harusnya nggak perlu saya baca, bro. Ya kalau kamu nggak mau baca, berarti kamu ini bertanya, disuruh orang bertanya, atau kamu naik ke sini biar dianggap ganteng sama cewek-cewek di bawah sini ya. Bro, bukan masalah ganteng atau enggak. Yang saya tanyakan, bro jelaskan. Bro, ini bukan belum jadi jodoh nih. Kalau saya mau kamu baca Yohanes 20 11 sampai 18-nya. Baca. Saya sudah hafal luar kepala. Baca. Saya mau kamu baca ayat 11 18. Ikro, nanti di fitting kamu. Di fitting nanti. Dicekik kamu. Silakan, saya tunggu. Nggak ada Alkitab di tempat dia. Bukan, dia belum download Alkitab juga. Kalaupun HP-nya satu, nggak bisa juga dia ini. Langsung jawab aja Kak Sofi. Motornya aja 2 itu. Dibaca Dekku biar ngerti dengan apa yang kamu tanyakan. Kapan lagi coba kamu seumur hidup katanya beriman kepada kitab sebelumnya, tapi kamu nggak mau baca kitab sebelumnya. Ya, jadi aku jawab saja Pak ya, singkat saja, izin. Pak Hai Host monitornya biar nggak ditanya ulang. Ya. Jadi di situ Yesus mengatakan bahwa dia akan kembali. Ya Kak Jiki gimana? Ya silakan. White House ini monitor nggak? Jangan sampai dia bertanya pergi lagi ke warung. Monitor kopi. Ya. Ya itu Bapak sudah baca jelaskan. Yesus akan kembali kepada Bapa. Dia mengatakan kepada Maria Magdalena, dia akan pergi kepada Bapa. Bapamu Bapakku, Allahmu Allahku gitu kan. Nah, kita buka dulu Pak Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan Yesus yang adalah rupa Allah merendahkan diri, mengambil wujud hamba hanya dalam waktu yang singkat. Ingat itu dulu. Nah, jadi Yesus di dunia itu kemanusiaannya hanya waktu yang singkat.
Nah, ketika sudah waktu singkat itu selesai, lalu Yesus akan kemana? Kita buka lagi Yesaya 55 ayat 11, bunyinya begini. Firman-Ku yang keluar dari diriku, dia akan melakukan segala yang aku kehendaki dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ingat, jadi sang firman itu tetap akan kembali ke dalam Allah karena dia satu dengan sang Bapa. Dia satu, dia tidak terpisahkan. Nah, lalu di Filipi tadi dengan sangat jelas, Yesus itu dia mengambil rupa hamba, rupa manusia hanya dalam waktu yang singkat. Nah, jadi ayat itu jelas bahwa ketika nanti selesai penebusan, Yesus akan kembali ke keilahiannya dia, ketuhanannya dia, menyatu dengan sang Bapa. Seperti di Yesaya 55 ayat 11 itu, firman-Ku yang keluar dari diriku, dia akan melakukan segala yang kukehendaki dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi firman itu akan kembali. Jadi Yesus mengatakan dengan jelas dia akan kembali ke ketuhanannya dia. Makanya di ayat ke-18, kan Bapak coba ayat 17-nya. Ayat ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata, aku telah melihat Tuhan. Dia menyatakan dia melihat Yesus adalah Tuhan. Gitu Pak jawabannya. Jadi sang firman nanti akan kembali menyatu dengan Bapa dalam kesatuan keilahiannya. Tak terpisahkan. Gitu Pak Haihos. Paham gak sampai sini? Oke. Jadi tadi Bro mengatakan firman itu tidak akan kembali. Apa tadi? Dengan sia-sia. Ya, dengan sia-sia. Berarti firman itu bukan Allah itu sendiri, bukan Tuhan itu sendiri. Betul nggak? Begini Pak, Bapak firman-Ku yang keluar. Kata-katanya begini Pak. Firman-Ku yang keluar dari diriku. Kalau keluar dari Allah itu berarti itu Allah bukan? Firman-Ku yang keluar dari diriku akan kembali dalam diriku. Jadi akan kembali ke dalam kealahannya itu lagi. Berarti firman itu bukan Allah itu sendiri. Betul tidak? Saya tanya sama Pak Haihos. Pikiran kamu, firman kamu, itu pikiran kamu, akal budi kamu, itu kamu bukan? Iya, itu saya. Tapi firman itu ucapan loh. Bukan. Siapa yang mengatakan firman itu ucapan? Anda sekarang kayak Yesus gini. itu, enggak. Sebentar, firman itu bukan ucapan. Bentar. Enggak, bukan. Sebentar. Yesus itu bukan leko. Yesus itu bukan ucapan a, i, u, e, o. Yesus itu logos. Kamu tahu nggak logos? Logos itu artinya daya cipta Allah, logika Allah, akal budi Allah, nalar kecerdasan ilahi. Itu arti kata logos. Saya kasih kamu contoh, kata biologi. Dalam kata biologi itu terdiri dari dua kata, bios dan logos. Kata logos dalam kata biologi itu bukan perkataan tentang alam, melainkan ilmu pengetahuan tentang alam. Logos itu sesuatu yang di dalam diri kita, ilmu pengetahuannya Allah, daya cipta nalar logikanya Allah, yang disebut juga dengan God's mind, pikiran Allah, God's reasoning, nalar Allah, akal budinya Allah. Sama seperti logos saya. Logos ini belum selesai bicara. Logos ini keluar menjadi lego. Lego itu adalah kata-kata yang merupakan ekspresi daripada logos. Itu arti kata legoi. Lego itu artinya dia berfirman, dia berkata-kata. Ya, betul. Jelas ya, Yesus bukan legoi, Yesus logos. Iya, betul. Berarti firman itu kata-kata, bukan dia sendiri. Sekarang contohnya kayak gini. Saya tanya, apakah firmanmu logos yang ada di dalam dirimu itu kamu atau bukan? Bukan, beda lagi firman itu. Saya tanya, kata-katamu, kamu nih loh yang ngomong sama saya nih loh. Kata-katamu itu bukan kamu. Itu saya. Tapi yang sampai kepada Allah itu bukan diri itu saya. Itu bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Itu artinya logos. Logos itu bukan selain kita. Logos itu ya diri kita sendiri. Tapi bisa dibedakan dari tubuh dan jiwa saya. Firman itu menyatu dengan diri kita sendiri. Contohnya sekarang seperti saya berbicara kepada Mbak ini, bukan berarti saya sendiri yang menyampaikan kepada Mbak, tapi ada media penyampainya, yaitu audio lewat HP Mbak. Makanya itu dinamakan dengan firman. Mbak mengerti firman kan? Oh, firman itu bukan audio, Pak. Firman itu bukan audio. Logos, kamu tahu nggak? Enggak. Bahasa aslinya Yesus itu disebut nih, saya bacakan kamu Yohanes 1 ayat 1 ya.
NRK and hologos. Kai hologos. Enggak, bukan perumpamaan. Saya bacakan kamu apa itu arti logos. Saya bacakan kamu Yohanes 1, NRK and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theos and hologos. Artinya Yesus itu logos. Mbakku sayang, bukan logos, firman. Kamu dengerin ya. Ada lima kata dalam bahasa Yunani kita yang diterjemahkan sebagai firman. Yang pertama logos, kedua lego, ketiga rema, keempat graphe, kelima adalah sebuah yang kita sebut dengan hapax legomena. Kamu tahu nggak bedanya logos, lego, rema, dan graphe? Yang semua diterjemahkan sebagai firman dalam Alkitab kita. Yang saya tanyakan firman, bukan legos, lego. Kamu tahu nggak firman itu bahasa Alkitab Indonesia. Saya kasih kamu penjelasan bahasa asli Alkitab kita. Ada 5 kata yang diterjemahkan sebagai firman, yaitu logos, lego, rema, dan graphe. Saya tanya, kamu tahu nggak bedanya logos, lego, rema, dan graphe? Yang saya tanyakan firman, bukan legos, bukan legoland, bukan lego. Firman yang mana? Yesus itu logos, bukan lego, bukan rema, bukan graphe. Ya berarti dia bukan firman berarti. Ini bodoh sekali nih orang. Berarti dia bukan firman berarti. Kan tadi Mbak barusan mengatakan Pak Haihos, saya kasih tahu Anda ya. Anda kan hanya baca terjemahan. Anda hanya baca Alkitab terjemahan Indonesia. Firman. Ada 5 kata di dalam bahasa asli Alkitab kami yang diterjemahkan firman, yaitu kata logos, kata legoi, kata rema, dan kata graphe, serta hapax legomena. Saya tanya, kamu tahu enggak artinya Yesus sebagai logos? Kalau nggak tahu, kalau nanya jangan ngeyel. Kamu kalau tanya jangan ngeyel. Saya tanya firman loh. Iya, Yesus sebagai firman Allah kan? Iya, berarti bukan kamu bisa bedakan nggak? Sebentar, kamu bisa bedakan firman Allah dengan Allah berfirman nggak? Bisa bedakan nggak? Firman, ya sama lah. Kamu bisa bedakan, loh itu makanya beda. Beda, aku kan sudah mengatakan. Firman Allah berarti kata Allah itu. Masya Allah. Hai host, kamu mau saya tanya gini, saya kasih kamu 2 pilihan. Kamu mau tanya, kamu dengar penjelasan kita, apa kamu mau berdebat? Ya, silakan jelaskan. Kalau kamu mau berdebat, saya buka Quranmu di sini. Jelaskan coba. Belum selesai loh penjelasannya tadi. Saya sudah mengatakan ada 5 kata yang diterjemahkan semuanya firman. Tapi itu maknanya beda-beda. Yesus itu bukan legoi, bukan perkataan Allah. Yesus itu pikiran Allah, logos, bukan legoi. Masya Allah, kamu tuh ngemilnya apa sih? Ngemilnya ini, Mbak. Makanya saya tanya dulu, kamu mau berdebat sama saya atau kamu mau tanya dengar penjelasan saya? Awalnya tadi kan kita kan bertanya, Mbak. Iya kan? Kalau bertanya jangan ngeyel. Ya udah, lanjutkan coba. Kalau ini sudah bertanya ngeyel pula. Lanjutkan coba. Kamu tahu bahasa Yunani nggak? Saya tanya, bahasa Alkitab kita Perjanjian Baru bahasa Yunani. Kamu tahu bahasa Yunani nggak? Lanjutkan, Mbak. Kalau nggak tahu jangan ngeyel kau. Kita jelaskan. Jelas ya? Jadi Yesus sebagai firman Allah, itu dia sebagai hologos, logosnya Allah. Apa itu logos? Logos itu bukan perkataan itu lego di dalam Alkitab kami. Yesus itu logos, artinya dia daya cipta, nalar, logikanya Allah, ilmu pengetahuan Allah. Contohnya supaya kamu bisa gampang mengerti apa itu logos, kata biologi saya sudah jelaskan. Itu terdiri dari kata bios dan logos. Kata logos dalam kata biologi itu bukan perkataan tentang alam, melainkan ilmu pengetahuan. Logos adalah sesuatu yang di dalam diri kita, nalar kita, God's mind, God's reasoning, itu logosnya Allah. Ketika logos ini diekspresikan keluar, dia menjadi lego, dia menjadi kata-kata. Itu maknanya beda. Ya, kemudian lego ini menjadi leksi. Leksi itu artinya kamus, kumpulan kata-kata yang mempunyai arti, menjadi sebuah leksikon, itu artinya kamus. Itu beda-beda. Ada lagi rema di dalam Alkitab kami. Beda lagi itu. Yesus itu logosnya Allah yang menyampaikan rema daripada Allah. Tapi Alkitab kita menerjemahkan Yesus sebagai firman Allah menyampaikan firman. Padahal itu artinya beda. Yesus sebagai logos menyampaikan rema. Kata logos dan rema mempunyai arti yang berbeda.
Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia kalau kamu baca sama, dua-duanya firman. Makanya kalau saya jelasin kamu tanya jangan ngeyel. Yang tahu Alkitab tuh kita, ahli kitab. Kok ngeyel kok kita jelasin? Aneh kau. Kalau kamu ngeyel, kamu mau berdebat, saya buka Quranmu. Apakah benar Quranmu ini firman Allah? Kamu nggak mau saya aduk-aduk Quranmu, kamu nggak mau saya tanya balik, jangan debat saya. Kamu dengarkan penjelasan Sofia Al-Hayat, kemudian kamu cek, benar nggak nih perkataan Sofia? Kamu catat referensinya. Kamu buka kitab-kitab, benar nggak nih perkataan Sofia Pangarang? Jangan didebat, kamu nggak tahu Alkitab, kamu nggak pernah baca Alkitab, kamu nggak tahu bahasa Yunani. Jelas nggak, Hayos? Lanjut, Saya kasih pilihan kamu. Kamu mau berdebat dengan saya, apa kamu mau bertanya dengar penjelasan saya? Tadi saya kan udah jelaskan. Mbak, Bro, Mas, siapa? Tolong bantu saya jelaskan Yohanes 20:17 dan Yohanes 17:3. Begitu kan? Kan sudah dikatakan Yesus sebagai Sang Firman Allah. Ya, kamu baca dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 5. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Alkitab mengatakan, setelah genap waktunya, Galatia 4 ayat 4, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa. Aku turun dari sorga. Aku datang ke dalam dunia. Aku turun dari atas, kamu dari bawah. Aku dari atas, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku telah turun dari sorga. Aku keluar dari Bapa. Siapa yang keluar dari Bapa? Anaknya sendiri, Sang Firman. Nah, Yesus disebut Allah. Kenapa? Karena dia berasal dari Allah. Dialah Allah yang zohir, yang keluar dari Allah yang batin. Yesus itu disebut gambar wujud Allah, yang terlihat dari Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Dia adalah Sang Firman Allah yang keluar dari Bapa, yang sehakikat dengan Bapa. Hakikatnya Allah. Berarti antara anak dan bapak ini sama ya, Mbak ya? Iya dong, satu hakikat. Sekarang saya tanya, saya dengan firman saya satu hakikat Sofiatul apa? Kamu dengar perkataan saya, ini loh perkataan saya ini loh yang kamu dengar pakai dua kupingmu itu. Perkataan saya ini saya apa bukan? Iya, itu jelas Mbak. Tapi yang sampai ke saya kan ya itu suara Mbak. Sudah. Berarti kalau antara anak dan bapak ini sama, iya kan Mbak ya? Berarti bukan anak dan bapak. Kamu bicara apa nih? Trinitas apa ketika hakikat Yesus menjadi manusia? Dibedakan dulu. Enggak, tadi kan Mbak bilang kan antara anak dan bapak ini sama kata Mbak tadi kan? Iya, Yesus hakikatnya sebagai firman Allah sama, ilahi. Kamu baca Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Dia monogenes, sehakikat, satu DNA, satu jenis, satu esensi dengan Bapa. Berarti Tuhannya ada dua dong? Enggak, kok bisa ada dua? Lah itu sekarang saya tanya, saya tanya. Ya. Manusia saya nih, Sofiatul, itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan perkataan saya. Bisa dibedakan, bisa dipisahkan apa tidak? Tidak. Kalau bisa dipisahkan namanya sudah simpel. Lah, loh bukan. Kalau bukan tubuh saya dipisahkan dari roh saya. Bukan. Tubuh saya kalau dipisah dari roh saya, tubuh saya itu bisa disebut Sofiatul apa enggak? Kalau kita disebut manusia apa tidak? Ya tidak lah, kan Mbak nggak ada rohnya gitu lah. Itu kan disebut mayat dong kalau dipisahkan. Roh saya kan nggak bisa disebut manusia, roh saya disebut hantu. Itulah Allah yang Esa. Allah yang Esa itu di dalam dirinya terdapat firman yang kekal. Dan roh yang kekal. Tidak bisa dipisahkan. Hanya bisa dibedakan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.